apa yang dipegang oleh Ibtu Rudiana ini sehingga institusi Polri begitu berapi-apinya, begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa yang disusun atau yang dibuat oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016. Kalau tidak ada rahasia yang dipegang oleh Ibtu Rudiana, saya tidak yakin Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya kan, sebegitu pasang badan untuk menutupi rekayasa yang dilakukan Ibtu Rudiana di tahun 2016. Padahal kasat mata, orang sudah tahu bahwa ini adalah hasil rekayasa. 8 orang terpidana yang sekarang ada 7 di dalamnya merupakan terpidana seumur hidup. Orang sudah mengetahui bahwa itu adalah hasil rekayasa dan bukan mereka pelakunya. Belum lagi tentang dibukanya ekstraksi percakapan handphone Pina dan beberapa temannya termasuk Widi dan Mega. Lantas bagaimana mungkin hanya kurang dari 1 menit atau kurang dari 5 menit orang melakukan peristiwa sebesar itu? Mulai dari melempari, ya kan? Jatuh, setelah jatuh dibawa ke belakang showroom. Di belakang showroom diperkosa secara bergiliran. Lalu kemudian dibunuh, dibawa lagi ke flyover. Supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Jadi nggak usah lah, Bapak Kapolri nggak usah terlalu pasang badan. Kalau memang sudah terlanjur terjadi misalnya rekayasa itu, ya sudah cukup minta maaf aja. Tidak harus bereaksi sekeras itu untuk menutupi. Karena bagaimanapun cara institusi Polri untuk menutupi ini tidak akan mungkin lagi masyarakat percaya. Anda perlu menyadari bahwa institusi Polri itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu instrumen. Bukan milik perorangan atau milik individu. Itu bukan polisi swasta. Kalau polisi swasta ya sah-sah saja kan. Siapa yang bayar ya itu yang dibela. Beda dengan institusi negara. Institusi negara nggak boleh seperti itu. Institusi negara itu harus tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan. Tegak lurus terhadap kebenaran. Untuk apa? Untuk melahirkan keadilan. Ya, apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk menutupi skenario ini supaya tidak terbuka. Antara lain dengan menyembunyikan Sudirman. Sudirman itu semua orang sudah tahu Pak, bahwa Sudirman itu memiliki keterbatasan kecerdasan. Dia boleh dikatakan idiot. Iya kan? Dan dia tidak punya prinsip dan tidak punya kemandirian. Ya kan? Bayangkan di dalam berkas perkara itu juga dia menyatakan bahwa dia bukan pelaku. Tetapi di dalam pengakuannya, di beberapa keterangan di penyidikan, dia mengakui. Artinya kan dari situ kita sudah bisa menggambarkan bahwa saudara Sudirman ini kan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya pikir ya, janganlah. Apalagi ini kan sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Di hari ulang tahun Negara Republik Indonesia kemarin itu masih muncul Ibtu Rudiana. Padahal itu Sumardi menyatakan kemarin bahwa dia sudah dinonaktifkan. Akan tetapi dia masih memimpin upacara di tingkat kecamatan. Itu artinya dia masih menjabat. Jangan lupa meledak ya. Ya bahas masalah Rudiana lah, tenggelam kan Rudiana kalau kita nggak godok-godok kan. Sekarang lagi rame-rame cari DPO orang-orang yang kritik tentang EKN. Paham di situ? Mau cepat selesai kasus Pina? Enggak akan cepat selesai. Ada niatan pemerintah untuk cepat kelar yang namanya kasus Pina? Enggak ada. Kata siapa? Kata siapa mau cepat kelar? Sekarang aja beritanya tenggelam. Betul apa benar saya tanya?
Widya nggak godok-godok, ya kan? Hilang kan? Kasus Pina itu tenggelam begitu aja kan? Karena Widya sibuk, ya kan? Widya nggak bahas. Ada seminggu ya Widya nggak bahas. Hilang bro, hilang pemberitaan Rudiana bro. Coba cari, ada nggak yang nongolin? Nggak ada. Yang sekarang apa? Orang rakyat biasa yang kritik pemerintahan, kritik tentang DPO, ya. Yang ada tahu nggak? Orang yang kritik tentang EKN itu dijadikan daftar DPO. Kamu mau tahu salah satu orang akunnya? Siapapun yang ketik di negara ini dijadikan DPO, daftar DPO. Lucu kan? Lucu nggak? Nah itu dia. Maka biar kasus yang namanya Pina ini tenggelam. Ada yang mulai ini nih, ya. Ada yang mulai panas nih dengan ini kita, ya kan? Tema kita. Ya dah. Ada yang panas kan dengan tema kita kan? Dia berusaha report tuh, ada notifikasi email tuh. Ayo Pak Dani, muncul kau berani, ya. Nggak usah kau repot-repot. Orang lagi siaran langsung itu bikin ini sendiri. YouTube itu udah hafal akun-akun bodong palsu kamu itu. Ya YouTube itu udah hafal. Beda sama TikTok, ya kan? Apa Meng? Nah ini rotinya nih. Kamu belum sarapan kan? Belum makan roti kan? Nih. Nah nanti telur rebusnya ya. Ya udah. Itu aja. Ya ini nih. Nah ini sayang nih. Nah ya. Mana itu Dani? Cemen kali dia, banci kali dia jadi orang. Ini pendukungnya Rudiana ini mulai ini nih bro. Ya. Jablay, anak lo aja kagak doyan. Apa emang kamu sering uik sama emak ya, Coki ya? Coki Gilberto. Ya. Ini jangan-jangan Coki Gilberto yang penipu itu loh. Yang penipu itu loh. Yang ada di akunnya Facebook itu Coki Gilberto yang tinggalnya di Harapan apa, perumahan apa itu yang di belakang Semarekon itu. Dia ini penipu banyak loh uangnya. Ya. Itu. Kamu biasa nidurin anak kamu sendiri ya, makanya lo komennya Jablay, anak lo aja kagak doyan ya. Kagak doyan. Emang anak-anak gua tidur apa namanya ngewek sama emaknya? Nggak ada deh. Kayaknya lu aja deh. Anak lu aja di luar nikah hasilnya. Ya kan? Jangan lupa bro, komen di sana di Coki Gilberto akunnya di apa namanya, di yang namanya apa itu, di Facebook itu Coki Gilberto itu penipu loh ya, penipu itu. Iya, jangan lupa dia itu ya, rumahnya tuh hasil maling itu, nama itunya rumahnya itu. Tahu dia nih penipuin orang banyak itu situ loh ya. Jangan lupa ya, mudah-mudahan yang namanya Sally ya, ya itu orang mana itu, orang Manado ya, ya kan. Nah itu ya Coki Gilberto, anakmu aja itu di luar nikah tahu. Yang namanya Gita itu anak haram. Itu baru anak haram namanya. Jangan lupa semua balikin itu uang ya. Kamu bangun rumah itu uang dari orang-orang loh. Jangan lupa Coki Gilberto, komen lagi ya. Komen lagi Coki Gilberto. Kalian di YouTube ya, sebarkan. Ada yang namanya akun Coki Gilberto yang ada di yang namanya Facebook itu. Ya, Facebook. Cari. Dia projo ya. Dia projo itu dulu. Jangan lupa. Ya. Mobilnya disita leasing itu, mewek-mewek, keluarganya minta tebusin, tahu nggak? Minta tolong. Ya kan? Komenannya
Jablay, anak lo aja nggak doyan sama lo Emang anak gua suka ngewik-wikin emaknya? Ya enggak lah, lo aja yang ngewik-wikin anak perempuan lo. Itu perlu dilaporkan sama polisi tuh Coki Gilberto itu. Ya. Iya. Ya jangan lupa Coki Gilberto, ya. Kamu di situ ya suka nidurin anakmu itu kan? Ya iya. Suka nidurin anaknya sendiri loh. Nah itu jangan lupa ya meledak ya, jangan lupa ledakin mereka biar mereka tambah panas lah. Iya, kalian harus tahu loh, Coki Gilberto itu perempuannya itu banyak sekali loh, banyak sekali itu. Dia itu ngumpulin uang itu buat ngebetulin rumah apa itu ya, dia ituin perempuan, jangan lupa. Ya, itu sama aja akunnya Madani tadi ya. Ya. Jadi seminggu kita nggak bahas masalah Rudiana dan perong-perong itu ya. Seminggu hilang loh pemberitaan. Malah apa? Bahas masalah IKN mereka ya. Kenapa? Orang-orang yang kritik tentang IKN mereka itu menjadikan rakyat itu sebagai DPO. Kalian mau tahu contoh? Contoh akun ya. Ini salah satu contoh akunnya. Dia nggak berani loh tampil mukanya sendiri. Lihatlah konten-kontennya. Siapapun yang kritik pemerintah ini, ya, dia langsung tuliskan, ayo kawan, cari DPO. Ini orang jadi DPO. Ini akunnya. Jangan lupa, ya. Saya akan gubris semua di sini.